Jesus. Oh yes, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Amen, amen, amen. Haleluya, katakan bersama saya siap mendengar firman Tuhan. Saya siap menjadi pelaku firman. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Doa saya setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau lanjutkan apa yang sudah saya bagikan sebelumnya, seri hidup dalam dimensi supernatural. Nah, topik hari ini adalah great man. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 13 dan 14. Ya, saya ajak kita bersama-sama membaca. Sudah? Kejadian 26 ayat 13 14. Oke. 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, kalau kita membaca teks bahasa Indonesia dan kita mengaminkan, ya seolah-olah kita ini menjadi penganut teologi kemakmuran. Nah, supaya lebih jelas, saya bacakan bagi saudara dalam terjemahan Amplified Bible, versi bahasa Inggris, Amplified. And the man become great, gain more and more until he became very wealthy and distinguished. Kata kaya, saudara, di Amplified Bible ya hanya muncul satu kali, yaitu wealthy. Dua kata yang lainnya adalah great dan distinguished. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya inilah tujuan kekristenan kita. Tuhan mau kita distinguish. Apa arti kata distinguish? Distinguish itu artinya berbeda. Berbeda, terhormat, teristimewa, terkemuka. Itulah arti kata distinguish. Saudara, Ishak menjadi distinguish sehingga Ishak ini, saudara, mempunyai kuasa pengaruh. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 16, Abimelek itu sudah cemburu kepada Ishak. Dia bilang, kamu sudah jauh lebih berkuasa dari kami. Artinya apa, saudara? Ishak punya kuasa pengaruh. Nah, inilah tujuan kekristenan kita sebetulnya. Tuhan mau kita punya pengaruh. Bukankah Yesus berkata di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai ayat 16, kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, bicara mengenai, saudara, kehadiran kekristenan, anak-anak Tuhan, gereja itu harus memberi pengaruh. Ya, ini tujuan kekristenan kita. Yang berikut, Ishak ini mempunyai kuasa kesaksian yang luar biasa, saudara. Saudara boleh saya baca nanti Kejadian 26 ayatnya yang ke-28. Ya, Kejadian 26 ayat 28. Lagi-lagi Abimelek berjumpa dengan Ishak dan berkata, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Wow, dahsyat. Bagaimana, saudara, raja orang Filistin, raja kafir ini, saudara, kok bisa melihat Tuhan menyertai hidupnya Ishak? Apa bukti daripada penyertaan Tuhan yang dia lihat sehingga dia berkata, kami melihat Tuhan menyertai engkau. Seperti apakah rupa Tuhan yang dia lihat, saudara-saudara? Ini powerful sekali, saudara. Inilah tujuan kekristenan kita, saudara. Bahwa ketika kita distinguish, kita menjadi pribadi yang berbeda, saudara. Pribadi yang terhormat, pribadi yang teristimewa. Maka, saudara, orang sekitar kita dapat melihat Tuhan
menyertai hidup kita. Nah, ada bukti penyertaan Tuhan. Apa bukti penyertaan Tuhan buat Ishak? Kita baca di dalam ayatnya yang ke-12, Ishak menabur dan Ishak menuai 100 kali lipat. Ayat 13, Ishak menjadi kaya. Ayat 14, tadi kita sudah baca Ishak mempunyai kumpulan kambing domba, lembu, sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tujuan kekristenan kita sebetulnya bukan tentang kita. Bukan untuk kita, saudara, memegahkan diri, menyombongkan diri, show off kepada dunia, kepada orang di sekitar kita. Bukan itu. Tetapi saudara, tujuannya adalah tentang Dia atau mengenai Tuhan kita. Supaya melalui hidup kita, Tuhan yang kita sembah dikenal oleh orang di sekitar kita. Inilah tujuan kekristenan kita, saudara-saudara. Dikatakan di ayat 16 dari Matius pasal yang kelima, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Dan orang yang melihat perbuatanmu yang baik itu, mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini yang harus kita perlihatkan, saudara. Satu yang istimewa dari hidup kita, ya. Nanti saya akan perjelas. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena saudara, tujuan kekristenan kita adalah tentang Dia, bagaimana kita, saudara, memperkenalkan Dia melalui pengaruh kehidupan kita yang positif, dan bagaimana kita juga, saudaraku, dapat memperlihatkan Tuhan itu nyata dari setiap aspek kehidupan kita, saudara. Ini tujuan kekristenan kita. Jadi kalau kita mengalami Kejadian 26 ayat 13, to be great, wealthy and distinguished, sekali lagi bukan tentang saya, bukan tentang kita, tetapi tentang Dia. Saya ajak kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. How great is our God. Hallelujah. Thank you Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Jesus' name above all names. Hallelujah. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise. And my heart we sing, how great is our God. How great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Perhatikan bagian dari lagu ini. And all will see, semuanya akan melihat. And all, siapa all itu? Tetangga kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, teman kita, keluarga kita, rekan kerja kita. And all will see, mereka akan melihat, semua akan melihat how great is our God. Kehebatan, keunggulan, kedahsyatan Tuhan kita. Amin. Nah, biarlah ini menjadi, saudara, ambisi kita. Ambisi kita adalah bagaimana, saudara, melalui hidup kita Tuhan, saudara, dikenal. Ambisi kita adalah melalui hidup kita, saudara, orang dapat mengenal Tuhan. Nah, ini haruslah menjadi tujuan hidup kita, saudara. Tuhan dikenal melalui hidup kita. Nah, untuk itu, saudara, kita mau menjadi distinguished, ya, menjadi pribadi yang tadi, saudara.
Berbeda, kita mesti berbeda dengan orang di sekitar kita. Roma 12 ayat 2 jelas berkata, berbeda, harus berbeda. Berubah oleh pembaruan budimu, jangan sama, jangan serupa dengan dunia ini. Berbeda, saudara. Iya kan? Ini bukan soal berbeda dalam penampilan, pakaian. Bukan itu, saudara. Bukan soal mode, saudara. Tetapi nanti saya bagikan pada saudara. Kita mesti berbeda dalam hal apa, saudara? Supaya kita ini menjadi pribadi yang dihormati. Kita dihormati bukan karena kita punya jabatan atau bukan karena kita punya kekayaan. Nah. Saya akan beritahu saudara, apa yang membuat kita berbeda? Apa yang membuat kita menjadi pribadi yang istimewa, saudara? Pribadi yang dihormati, pribadi yang terkemuka. Oleh sebab itu saudara, kita mau jadi distinguished. Minggu yang lalu kalau saudara masih ingat, saya sudah membagikan kepada saudara 3 prinsip atau 3 kunci bagaimana Ishak itu hidup dalam dimensi supernatural. Hingga dia mengalami ayat 12 dan ayat 13, ayat 14 ya dari Kejadian 26. Yang pertama karena Ishak ini alami perjumpaan dengan Tuhan dan dia apa? Masih ingat? Dengarkan firman-Nya ya. Yang kedua, Ishak percaya dan taat. Katakan bersama, percaya dan taat. Dan yang ketiga, Ishak lakukan ini, investasi dan bekerja kreatif. Haleluya. Saya dengar banyak kesaksian minggu-minggu ini, luar biasa saudaraku. Ya, saya berkesempatan untuk ke rumah-rumah jemaat, mendoakan jemaat dan luar biasa. Yang pertama saya lihat semua jemaat baik dan sehat. Wah ini saudaraku membuat saya sebagai gembala sangat berbahagia. Saudaraku melihat bagaimana jemaat baik dan sehat. Saya juga melihat ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, ada penyediaan Tuhan yang luar biasa buat jemaat-jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Justru di hari-hari ini banyak jemaat Tuhan melihat mujizat Tuhan. Ya, sementara ada banyak orang dirumahkan, ada banyak orang di PHK, kurang lebih total di Indonesia ada 2 juta. Mereka yang dirumahkan, yang di PHK. Tapi puji Tuhan, jemaat ada yang mendapat pekerjaan, dipanggil untuk mendapat pekerjaan dengan posisi yang baik, ya tentu juga dengan upah yang lebih baik. Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini membuktikan saudara di tengah krisis kita gak perlu takut. Ada Tuhan yang menjamin hidup kita. Amin. Haleluya. Tetap percaya, saudara, tetap bersemangat, tetap lakukan hukum-hukumnya Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam terjemahan Amplified Bible tadi, saudara, kita temukan rumus. Kalau kita mau jadi distinguished, perhatikan dalam Amplified Bible ayat yang ke-13, and the man become great, katakan great, oke, itu yang pertama, gain more and more until he became very wealthy, katakan wealthy, and distinguished. Jadi rumusnya begini, untuk menjadi distinguished, great dulu, great, ditambah wealthy sama dengan distinguished. Jadi kalau mau distinguished, great, ditambah apa? Wealthy, oke, sama dengan distinguished. Nah, menurut saudara mana dulu nih? Jadi wealthy dulu atau great dulu? Halo, mana dulu nih? Great dulu atau wealthy dulu? Great, oke, ya. Baik, kalau gitu saya akan bahas bagaimana kita menjadi great man. Karena ketika kita great, kenapa great dulu? Ketika kita great, kita saudara menjadi wealthy. Wealthy itu akibat kalau kita great. Orang wealthy belum tentu great, tetapi kalau orang great, maka saudara wealthy itu saudaraku menyertai hidupnya. Ya, so hari ini saya akan lebih memperdalam bagaimana kita menjadi great man, menjadi great in life. Kata great itu artinya apa saudara? Hebat, jaya, agung, besar, megah, itu arti kata great atau sangat baik. Nah, jadi great bagi saya adalah bicara mengenai mutu yang tinggi, kualitas yang tinggi.
kehidupan yang bernilai di atas rata-rata, kejayaan, kemegahan, keunggulan, itulah kata great. Dan saya mau meyakinkan setiap jemaat Tuhan, setiap saudara, setiap pemirsa yang mengikuti program ini, bahwa Tuhan mau setiap kita memiliki kehidupan yang great. Tuhan mau kita menjadi great husband, suami yang great, istri yang yang great, orang tua yang great, papa mama yang great, pelajar yang great, mahasiswa yang great, karyawan yang great, wirausahawan yang great, pengusaha yang great. Tuhan mau kita punya kehidupan yang great. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ingat, kalau kita jadi great, itu bukan tentang kita, tetapi tentang siapa? Tentang Dia. Supaya Tuhan dikenal, Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Ini tujuan kekristenan kita, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, untuk menjadi great kita harus punya 3K. Berapakah? 3K. K yang pertama, saudara, adalah karakter yang great. Katakan bersama saya. Karakter yang great. Karakter yang great bicara mengenai apa? Bicara mengenai integritas. Jujur, dapat dipercayai. Wah, saudara punya ini, nilaimu tinggi banget. Nilaimu tinggi sekali, saudara. Anda menjadi orang yang sangat bernilai dan Anda menjadi orang yang sangat dicari. Why? Karena hari ini sulit ditemukan orang yang punya integritas. Sulit ditemukan, dijumpai suami yang punya integritas, yang dapat dipercaya, yang tulus, yang setia. Demikian juga sulit sekarang ditemukan istri yang setia, istri yang dapat dipercaya. Sulit sekarang ditemukan karyawan yang setia, karyawan yang benar, karyawan yang jujur, karyawan yang dapat dipercaya. Sulit sekarang untuk berjumpa dengan pengusaha yang punya integritas, yang jujur, yang dapat dipercaya. Sangat sulit. Saya sebut ini manusia langka, saudara. Ya. Tapi ketika saudara punya karakter seperti ini, wow, Anda istimewa bukan? Yes. Orang tuh akan menghormati Anda. Bukan karena posisi jabatan Anda, bukan. Bukan karena soal kecantikan, ketampanan Anda yang membuat orang menghormati Anda. Bukan karena kekayaan yang membuat Anda dihormati, no. Tetapi number one, first things adalah karakter. Kalau kita punya karakter ini, come on man. Dahsyat. Saya pernah jadi Chief Human Resource Officer, membawa 3.000 karyawan, saudara. Dan yang menyedihkan, yang miris adalah saya harus memecat beberapa karyawan. Ya, karena mereka nggak punya integritas. Dan yang dipecat itu, saudara, adalah anak-anak Tuhan. Yang dipecat itu adalah pemimpin persekutuan doa kantor. Kenapa, saudara? Nggak jujur soal keuangan, saudara. Miris, saudara. Ini yang terjadi. Ada banyak anak Tuhan di luar sana yang nggak hidup jujur, berbisnis dengan cara yang tidak benar, dengan cara tidak jujur, saudara. Kehidupan rumah tangga yang nggak jujur satu dengan yang lain. Ada pria idaman lain, ada wanita idaman lain, saudara. Nggak ada integritas di dalam pernikahan. Padahal mulai pernikahan dengan janji setia, tapi ternyata ketidaksetiaan terjadi ketika menikah. Mulanya biasa saja. Nah ini sudah, ini apa? Saya sebut ini apa ya? Langkah-langkah perselingkuhan. Ya, kita selalu bercanda. Nah ini biasa-biasa aja ya. Terus berbincang seadanya. Ini masih biasa saja ya. Semua biasa saja. Nah, masuk fase kedua. Tak pernah kusadari. Kusadari betul ya? Hah? Kubayangkan. Oke. Akhirnya datang juga. Apa yang datang ya?
gelisah dan rinduku. Apa lagi nih? Hah? Nggak tahu. Semua biasa saja, masih biasa, nggak ngaku padanya udah rindu, udah gelisah, itu sebetulnya udah nggak biasa loh. Oke. Lalu malam-malam bukan merenung firman, saudaraku, malam-malam menantikan kehadirannya, saudaraku. Bukan kehadiran Tuhan, kehadiran tadi, saudaraku, ya, yang dimulai dengan obrolan biasa-biasa saja, chatting-chattingan, ya kan? Ternyata saudaraku berlanjut serius. Nah, ini hati-hati saudara. Jadi kita perlu mengusahakan membayar harga yang mahal untuk integritas. Ini karakter number one. Karakter kesetiaan, ketulusan, tanggung jawab. Saudara sebagai karyawan, saya doa supaya setiap jemaat, karyawan, pengusaha, wirausahawan, Anda ya terkenal jujur. Itu nilai yang luar biasa. Itu yang membuat Anda berbeda. Itu yang membuat Anda istimewa. Kita boleh hidup sederhana. Boleh. Kita boleh punya pakaian sederhana, gak mahal. Gak branded. Boleh, no problem. Tetapi kalau kita saudara punya karakter yang istimewa. Saya beritahu, itu yang membuat kita istimewa. Yang membuat kita istimewa bukan yang kita kenakan, pakaian yang kita gunakan saudara. Merek apa saudaraku. Tetapi ketika kita mengenakan karakter ini dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus great dalam hal apa yang kedua? Yaitu dalam hal keterampilan. Keterampilan yang great. Ya. Nah, supaya kita punya keterampilan yang great, maka kita harus temukan apa passion kita. Kegairahan kita di mana, saudara-saudara. Ya. Nah, ketika ada kegairahan itu harus disupport dengan apa? Disupport dengan keterampilan. Nah, biasanya keterampilan itu sudah ada di dalam diri kita, dimulai dari apa yang disebut bakat, talent. Dan kabar gembiranya setiap kita, saudaraku, minimal punya satu bakat, minimal punya satu talent, minimal punya satu gift, karunia. Ya. Entah itu di bidang musik, entah itu di bidang olahraga dan lain sebagainya. Ya, ada yang menyebutnya multiple intelligence, bahwa setiap orang itu punya kecerdasan-kecerdasan. Nah, kita mesti explore apa sih karuniaku, apa sih bakatku, apa sih talentaku. Ya sudah mesti tahu. Dan kalau saudara udah temukan itu, explore itu, saudara mulai train yourself, belajar, mulai upgrade, mulai kembangkan, dan mulai berdayakan semua potensi itu. Saudara mau lebih profesional dalam keterampilanmu, lebih hebat, lebih great, maka saudara perlu tambahkan jam latihan. Teorinya begini, kalau saudara mau punya keterampilan kelas dunia, saudara perlu 10.000 kali jam latihan. Berapa kali? Berapa jam? 10.000 kali jam latihan. Jadi kalau kamu mau jadi pemain profesional di bidang keyboard misalnya seperti Mayer, maka dia harus berlatih terus. Ya, 10.000 kali jam latihan, maka dia akan mempunyai keterampilan kelas dunia. Yuk, temukan apa giftmu, talentmu, karunia-karunia yang ada padamu, bakat-bakatmu, lalu mulai kembangkan itu. Mulai berlatih, kembangkan, uji coba, ya. Tiap hari saudara dengan tekun. Entah itu musik, sport, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus great dalam karya. Jadi kita harus punya karya yang great. Karya bicara mengenai kinerja dan kreativitas. Kreativitas dan kinerja. Sekali lagi, karya yang hebat ini dimulai dari passion. Dimulai dari apa sih yang paling membuat Anda suka? Apa sih yang paling memuaskan Anda? Apa sih yang paling menggairahkan Anda? Apa sih yang Anda rasa paling pas dengan diri Anda? Itu passion.
Passion itu bicara begini, Anda siap melakukan sesuatu walaupun gak dibayar. Anda happy banget ketika melakukan itu. Itu berarti passionmu. Nah, kalau Anda mau berhasil dalam pekerjaan, maka Anda harus bekerja dengan cinta. Cintailah pekerjaanmu dan lakukanlah pekerjaanmu dengan cinta. And you will success. Kamu akan punya karya yang hebat. Saudara akan punya kreativitas ketika semuanya muncul dari passion. Tapi kalau sesuatu yang dilakukan terpaksa hanya karena ingin dapat gaji, sudah tidak dapat pekerjaan di mana-mana, ya terpaksalah kerja di sini. Biasanya hasilnya tuh nggak maksimal. Dan tentu yang paling rugi, yang paling menderita orang tersebut karena dia tidak menikmati pekerjaannya karena nggak cocok sama passionnya. Nah, ketika kita udah punya passion, maka passion kita harus ditambahkan dengan pengetahuan. Katakan pengetahuan. Setelah punya pengetahuan, knowledge, maka pengetahuan itu ditambahkan lagi dengan keterampilan. Ya, jadi ini satu paket nih. Saudara mau lihat karya kinerjamu great, maka passionmu ditambah apa tadi? Pengetahuan ditambah keterampilan, maka sama dengan karya yang great. Oke. Misalnya nih, saudara punya minat, punya hobi, sukanya, senengnya kuliner. Nah, oke, itu bagus. Tambahkanlah pengetahuan soal kuliner tadi. Tambahkan. Setelah punya pengetahuan soal kuliner, lalu belajar dong, berlatih supaya skillnya muncul. Ya. Selama saat stay home, Sharon saya perhatikan luar biasa. Setiap hari bikin kue, jenis-jenis kue yang berbeda. Ya, saya sampai lupa tuh nama-nama kuenya. Tapi saya mencoba, ada beberapa yang rasanya belum pas. Tapi semakin kesininya, kok kayaknya kue atau ya roti atau kue yang dibuatnya, makanan yang dibuatnya, kok semakin berasa berkualitas bagus. Ya, semakin seperti seorang pembuat cake atau kue profesional. Rupanya itu terjadi oleh karena latihan yang berulang-ulang. Nah, jadi ini penting. Punya passion, nggak ada pengetahuan, nggak dilatih untuk nambah keterampilan, ya tidak ada apa-apanya, saudara. Ya, oke. Nah, hari-hari ini kita mesti kreatif. Ya, ada peluang-peluang di sana sini yang perlu kita temukan. Puji Tuhan, saudara, di hari-hari ini jemaat memang mengalami tekanan ekonomi, tapi puji Tuhan bahwa beberapa jemaat justru melihat ada peluang-peluang yang baru. Ada yang mulai berbisnis secara online dan omsetnya naik dengan luar biasa sekali. Ada yang baru mulai bisnis secara online. Ada yang mulai juga dengan bisnis jamu. Luar biasa sekali. Dan semuanya, saudaraku, ternyata mendatangkan income yang baik. Ya, ada banyak pembeli. Jadi saudara, kreativitas itu penting. Tetapi bukan sekedar kreativitas dalam arti sibuk tanpa hasil. Saudara perlu sibuk yang punya hasil. Nah, untuk itu saudara cocokkan dengan apa? Passionmu. Tambahkan apa? Pengetahuan. Tambahkan keterampilan. Itu penting sekali. Kita bersyukur hari-hari ini jemaat ngalamin banyak sekali peluang-peluang baru. Ada yang akan mulai usaha bisnis packing botol-botol. Luar biasa saudara, berbagai jenis botol. Saudara. Ini luar biasa sekali buat saya. Bahwa di saat dimana ada banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, ngeluh, menjadi stres, menjadi depresi, bahkan mungkin marah sama Tuhan, marah sama keadaan di sekitarnya, marah sama COVID-19, saudaraku. Tetapi ada banyak anak-anak Tuhan yang justru mendapatkan berkat di balik kegoncangan ini. Haleluya. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan mau kita menjadi great. Ketika kita menjadi great, wealthy akan datang dalam hidup kita. Dan ketika kita great, ditambah wealthy, kita menjadi apa? Distinguished. Haleluya. Puji Tuhan. Dan semuanya bukan mengenai kita atau tentang kita, tetapi tentang Dia. Kita akan punya kuasa pengaruh, kuasa kesaksian yang lebih besar. Banyak orang akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Ini yang dirindukan oleh orang-orang di sekitar kita. Ini yang dirindukan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pernah punya ucapan seperti ini. I like your Christ, but I don't like your Christian. Because your Christian is unlike with your Christ. Aku suka dengan Kristusmu, tapi aku tidak suka dengan Kristenmu. Sebab Kristenmu tidak cocok, tidak serupa sama Kristusmu. So, ini saatnya kita menampilkan, kita memperlihatkan Kristus melalui cara hidup yang great. Kita menjadi great man, menjadi orang-orang yang great, suami yang great, ayah yang great, istri yang great, ibu yang great, orang tua yang great, anak-anak yang great, karyawan yang great, pengusaha, wirausahawan yang great, apapun profesi, karir, aktivitasmu, make sure Anda great. Bukan tentang diri Anda, tetapi tentang Dia. Supaya Dia ditinggikan, Dia dipermuliakan. Karena orang-orang di sekitar kita sebetulnya matanya sedang tertuju pada kita. Mereka sedang mengamat-amati kita. Mereka sedang melihat cara hidup kita. Ini saatnya kita tampil sebagai orang-orang yang great. Di tengah dunia yang biasa-biasa saja. Kita ada di atas rata-rata. Kita menjadi pribadi yang unggul. Haleluya!